kita semua. Kita ketemu lagi dengan pertemuan ketiga ya, dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi yang menjadi KD pada pembahasan pertemuan ketiga ini yaitu terambil dari kompetensi dasar yang kedua, yaitu membahas tentang mengevaluasi praktik perlindungan penegakan hukum. Nah, pada materi kali ini, materi yang mau kita bahas yaitu ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ada bagian-bagian yang mau kita bahas hari ini, yaitu pertama sekali itu masalah tentang pengertian hukum. Ya, yang kedua bagaimana tentang ciri dan unsur hukum. Dan ketiga, bagaimana tentang ciri dan tujuan hukum. Dan yang keempat yaitu tentang penegakan dan perlindungan hukum. Dan terakhir adalah yaitu tentang pentingnya penegakan hukum dan perlindungan. Jadi itu yang kita bahas pada kali ini. Jadi untuk penjelasan satu persatu nanti Miss jelaskan melalui PowerPoint berikut. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi di pelajaran kita hari ini itu dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan berkepentingan masing-masing. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari masing-masing memiliki kepentingan pribadi. Contoh, kita sebagai yang penempatan untuk pengguna jalan raya. Jadi kita pasti banyak aktivitas kita. Kalau misalkan di dalam jalan raya itu tidak ada aturan, tidak ada hukum, maka seenak hati kita saja untuk menjalankan sesuatu aktivitas kita itu. Tetapi karena ada hukum atau ada aturan, maka kita bisa menggunakan jalan raya itu sesuai dengan aturan hukum. Jadi itulah merupakan suatu kepentingan yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kegiatan manusia jika tidak ada aturan maka tidak terlaksana dengan baik, maka perlu adanya suatu penegakan hukum. Jadi ada orang yang pada saat ini dia tidak menyadari di dalam kehidupan ini penting. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant ada dijelaskan di situ bahwa hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dalam menyesuaikan diri, kehendak bebas untuk melakukan sesuatu hal berdasarkan peraturan hukum. Jadi menurut Leon Douguit, dia menjelaskan bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Itu menurut Immanuel Kant dan Leon Douguit. Itu mereka jelaskan bahwa hukum itu adalah sangat-sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mengatakan suatu aturan kesusilaan, ada yang mengatakan adalah supaya bebas. Jadi masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Itu tentang dua para ahli yang mengemukakan tentang pengertian hukum itu sebenarnya. Jadi ada nanti penjelasan lainnya untuk pengertian. Menurut S.M. Amin, dia mengatakan bahwa hukum itu adalah sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari normal dan sanksi-sanksi dan tujuan yang mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga kedamaian dan ketertiban terpelihara dengan baik. Lalu berdasarkan J.C.T. Simorangkir, sarjana hukum, dan Wurjo Sastropranoto, mereka mengatakan bahwa hukum itu adalah sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap
peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu. Itu penjelasan dari dua para ahli yang ada di sini mengenai hukum itu apa sebenarnya. Jadi kalau M. Amin tadi dia mengatakan merupakan peraturan sebuah kumpulan, sedangkan si Morangkir dia mengatakan tentang suatu peraturan. Sifat dan unsur hukum. Di dalam definisi umum hukum itu dia mengatakan bahwa peraturan dalam kemasyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Maka di dalam hal itu dia memiliki unsur-unsur hukum. Yang pertama adalah peraturan tentang tingkah laku manusia, itu adanya hukum. Kemudian peraturan itu dilegalkan oleh badan-badan yang resmi yang ditunjukkan secara khusus untuk menangani hukum. Dan ketiga yaitu peraturan bersifat memaksa. Dan keempat adalah memiliki sanksi yang tegas. Jadi itu ada unsur-unsur yang ada di dalam hukum tersebut. Ada 4 hal, ada yang mengatakan suatu peraturan yang berlaku kepada manusia, ada juga yang mengatakan ada yang badan-badan yang melaksanakan, dan ketiga ada merupakan peraturan yang memaksa, dan keempatnya adalah bersifat mengatur pola hidup manusia untuk di dalam suatu lembaga dan memiliki sanksi-sanksi yang tertentu, sehingga itulah yang menjadi sifat dan unsur tentang hukum itu sebenarnya. Ciri-ciri hukum adanya sifat perintah atau larangan, kemudian dikenakan sanksinya. Jadi itu ciri-cirinya. Ada 2, yang pertama adalah sifat berupa perintah atau larangan, kemudian dikenakan sanksi. Tapi menurut Profesor JST menjelaskan bahwa ada tujuan mengenai hukum ini, yaitu untuk bersandikan pada keadilan, yaitu azas keadilan masyarakat. Itu adanya suatu hukum supaya adil. Kemudian menurut Profesor Subekti itu mengatakan ada tujuan suatu hukum, yaitu untuk tujuan negara. Kemudian menurut Profesor MRDR LJ Van Apeldoorn dia mengatakan adalah tujuan suatu hukum untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi tujuan hukum ini berdasarkan pendapat-pendapat para ahli, ada yang mengatakan supaya adil, supaya negara ini suatu ada kedamaian, dan ada juga bisa untuk mengatur pola kehidupan manusia selagi berada di suatu negara. Hakikat negara hukum. Dia memiliki salah satu ciri. Yang pertama, dia ciri negara hukum menurut aliran Anglo-Saxon. Dia mengatakan di situ berupa supremasi hukum, kemudian berupa kedudukan yang sama, berupa penegasan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan ciri keduanya yaitu ciri negara hukum menurut aliran Eropa kontinental. Adanya di situ mengakui dan melindungi hak asasi manusia, dan kedua melindungi hak asasi manusia berdasarkan kekuasaan, dan ketiga pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Itulah yang merupakan hakikat negara hukum berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada, yang dimulai dari supremasi hukum yang mengatakan tidak boleh bersewenang-wenang kepada orang lain, kemudian memiliki kedudukan yang sama, artinya bagi rakyat biasanya maupun pejabat itu sama saja. Kemudian adanya penegasan, penegasan suatu perlindungan hak asasi manusia, ada suatu peradilan. Kemudian menurut aliran Eropa kontinental, dia mengatakan di situ penjelasan satu
Dasar dan ciri Indonesia sebagai hukum. Pertama, itu dasar sebagai hukumnya adalah terdapat pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 adalah mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan ciri-cirinya adalah memiliki hukum, memiliki berkedaulatan rakyat, kemudian memiliki pemerintah konstitusi dan memiliki persamaan kedudukan dan hukum, memiliki kekuasaan kehakiman dan memiliki pembentukan undang-undang oleh presiden bersama-sama dengan DPR. Jadi baru dikatakan dia itu adalah negara hukum karena memiliki ciri-ciri ada hukum, ada suatu kedaulatan rakyat, ada suatu pemerintah dan ada suatu persamaan kedudukan, kemudian ada kekuasaan kehakiman dan pembentukan undang-undang presiden bersama-sama dengan DPR. Itu baru dikatakan dia sebagai hukum yang seutuhnya. Jadi dalam ciri-ciri tersebut yang penting adalah merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan yang melaksanakan adalah rakyat sendiri. Itulah dasar-dasar dari hukum. Menurut Profesor Dr. Haji Khailan, ciri suatu negara ada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian ada peradilan yang bebas dan ketiga adalah ada jaminan mengenai kepastian hukum. Jadi itu adalah menurut Profesor Dr. Haji Khailan yang dikatakannya suatu ciri-ciri yaitu tentang suatu negara. Kalau dikatakan tentang pengakuan perlindungan hak asasi manusia, itu artinya adalah persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian untuk peradilan yang bebas, yaitu suatu pengaruh kekuasaan atau kekuasaan lain tidak memihak. Dan ketiga adalah jaminan bahwa ketentuan hukum dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Itulah menurut Profesor Dr. Haji Khailan di dalam suatu ciri-ciri suatu negara. Dia mengatakan 3 bagian, ada pengakuan, ada peradilan, dan ada juga mengenai jaminan kepastian. Itu hal-hal yang ada yang di dalam suatu negara menurut para ahli ini. Hakikat dan perlindungan dalam penegakan hukum itu menurut Satcipto Raharjo, dia mengatakan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Kemudian menurut Philippus M. Hadjo, dia mengatakan di situ yaitu hukum adalah perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia. Dan menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Itulah menurut para ahli tentang hakikat dan perlindungan penegakan hukum. Ada yang mengatakan pengayoman, ada juga yang mengatakan perlindungan, ada yang mengatakan penyempitan. Itu tentang penjelasan hakikat dan perlindungan dan penegakan hukum. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat para ahli. Hakikat penegakan hukum ada menurut Satcipto Raharjo, penegakan ide-ide dan konsep tentang penegakan keadilan. Menurut Jimli, ditegakkannya untuk mengatur perilaku manusia. Itu hakikat penegakan hukum. Ada berdasarkan Satcipto Raharjo dan berdasarkan pendapat Jimli. Dia mengatakan penegakan ide-ide dan ditegakkan untuk mengatur pola
kehidupan manusia. Yang mengatur suatu penegakan hukum ini di dalam undang-undang terdapat pada Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang Pasal 28 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Itulah yang mengatur suatu penegakan hukum. Jadi makanya di negara Indonesia itu kita tidak boleh sewenang-wenang untuk melanggar hukum, karena kita sudah diatur melalui undang-undang yang ada di dalam negara Indonesia. Jadi kita harus memahami bahwa ada suatu pengakuan berdasarkan tentang undang. Menurut Sudarjo, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu ada mengenai cara yaitu preventif, yaitu pencegahan seperti pengawasan, dan kedua ada upaya seperti represif, adanya mengenai sanksi pidana. Jadi itu yang merupakan salah satu untuk penegakan hukum. Jadi kalau misalkan ada orang yang melanggar hukum, itu bisa diawasi atau bisa kita menegakkan melalui dengan pengawasan. Jadi pengawasannya adalah kalau ada sudah kesalahan dipanggil, dinasehatin, diberi suatu teguran. Tapi kalau misalkan sama sekali tidak pernah diindahkan, maka ada upaya yang kedua, yaitu upaya represif, yaitu artinya dipidanakan. Itulah salah satu penegakan hukum. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari sekarang banyak orang yang melanggar hukum tapi dia mendapatkan sesuatu penegakan hukum, yaitu tentang pidana. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum agar tercipta yang namanya supremasi hukum. Artinya, hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Sutarjo Wigosojo Broto, dia mengatakan bahwa upaya penempatan untuk menegakkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kemudian tegaknya keadilan dalam masyarakat. Artinya di dalam suatu keadilan tersebut digambarkan sebagai kondisi keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati setiap orang. Apabila terusik atau dilanggar dapat menimbulkan goncangan dan kegelisahan. Keadilan dalam kehidupan bernegara dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana setiap warga negara. Kemudian yang terakhir itu menjamin masyarakat untuk tertib. Jadi masyarakat hukum diperlukan kepentingan masyarakat tidak diganggu. Hukum itu adalah terdapat sebuah kepastian setiap anggota masyarakat tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman atau menghakimi atas perkaranya sendiri, melainkan harus diselesaikan dalam proses hukum. Jadi itulah hal-hal apabila pentingnya suatu hukum tidak merata karena beberapa faktor, yaitu ada faktor hukum itu sendiri. Isinya adalah harus jelas, sederhana, dan tepat sehingga bisa dipahami oleh semua orang. Kemudian penegak hukum atau harus menjalankan, artinya orang yang membacakan sesuatu isi tentang hukum itu, ia dimulai dari dirinya sendiri. Dia harus turut atau taat pada hukum. Dia tidak boleh melanggar. Itu satu, penegak hukum harus menjalankan. Kedua, sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum harus ada. Artinya, apabila ada orang-orang yang melanggar suatu hukum, itu fasilitasnya harus ada. Sama dengan pidana, sama dengan suatu tempat untuk merenungkan apa yang telah dilanggarnya, jadi harus disediakan. Kemudian masyarakat harus memahami kebudayaan, artinya masyarakat harus memahami isi hukum tersebut tanpa tidak tahu. Jadi sesuatu hukum itu harus diketahui oleh semua pihak, baik masyarakat maupun orang-orang yang membuat hukum. Begitu juga tentang kebudayaan, jadi harus sesuai dengan
aturan-aturan yang berlaku Demikian tidak berdasarkan penjelasan tentang keinginan Miss masyarakat. pada kali ini. Sampai jumpa lagi dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.